Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita masih bakal membahas tentang KP 06, kriteria perencanaan, parameter bangunan. Pada video kali ini kita akan membahas poin ke-6 tentang fondasi tiang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Permasalahannya, penggunaan fondasi tiang dalam struktur prasarana irigasi sangat diperlukan apabila struktur tersebut terletak pada kondisi geoteknik yang kurang baik atau pada daya dukung tanah yang lebih kecil dari daya dukung yang diakibatkan struktur prasarana irigasi tersebut, sehingga diperlukan fondasi tiang untuk memperbesar daya dukung tanah asli. Nah, contohnya pada ini ya, misalnya pada struktur jembatan atau pada struktur tiang untuk flum ya atau talang. Nah itu kan butuh daya dukung tanah yang lebih kuat gitu ya, sedangkan tanah di bawahnya misalnya adalah tanah lunak, tanah humus gitu. Nah yang biasanya dia tuh lembek, jadi perunan untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah fondasi tiang agar kekuatan daya dukung tanah yang perlu dicapai untuk menopang beban struktur tadi itu dapat tercapai. Seperti itu ya teman-teman ya, sederhananya ya. Adapun penggunaan fondasi tiang yang umum digunakan seperti tertera pada poin 6.1a sampai C dalam pembuatan struktur prasarana irigasi antara lain. 1. Untuk pangkal jembatan atau talang ya kan, yang tadi disebutkan. Yang kedua, B, di bawah tubuh bendung pasangan batu kali atau beton tipe gravitasi serta bendung karet. C, tembok tepi atau tembok penahan tanah. Prasarana irigasi lainnya seperti bangunan bagi, bangunan terjun, dan lain-lain. Nah ini dia gambaran 6.1a, potongan melintang pangkal jembatan dan talang dengan pondasi tiang. Selanjutnya gambar 6.1b, potongan melintang tubuh bendung karet atau tipe gergaji dengan fondasi tiang. Selanjutnya ini adalah 6.1c, potongan melintang tembok tepi atau penahan tanah dan bendung dengan beton type gravitasi dengan fondasi tiang. Ini adalah penahan tanah tipe gravitasi ya, dan ini didukung oleh tiang pancang ya, fondasi tiang. Kemudian persyaratan-persyaratannya ini harus sesuai dengan SNI 036747 tahun 2002. Nah, tapi ini berdasarkan dokumen ini keluar ya, ketika tahun dokumen ini keluar. Berarti sudah ada yang terbaru nih untuk perencanaan teknis fondasi tiang. Kondisi geoteknik fondasi tiang untuk struktur prasarana irigasi dapat digunakan 1. Sampai kedalaman 10 meter atau lebih dari permukaan tanah yang terdiri dari lapisan seperti 1. Tanah kohesif yang sifatnya bervariasi dari yang sangat lembek, teguh, atau kenyal. Yang kedua, tanah yang non-kohesif yang sifatnya bervariasi, sangat lepas atau agak padat. Untuk yang kedua ini adalah lapisan tanah keras dengan nilai sondir QC-nya lebih besar sama dengan 15.000 kPa atau penetrasi standar N-nya lebih besar dari 50, terletak pada kedalaman lebih dari 10 meter. Ini pada jenis tanahnya, tanah-tanah kondisi tanah di mana diperlukan tiang, fondasi tiang. Kemudian data-data penunjang yang diperlukan: 1. Penampang memanjang pada sumbu struktur prasarana irigasi, penampang melintang pada bangunan bawah, dan penampang melintang pada penahan tanah atau oprit pada jembatan atau talang di belakang jembatan yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Data geoteknik pada lokasi struktur prasarana irigasi yang diperoleh dari penyelidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu PDT 03/2005A tentang pedoman penyelidikan geoteknik untuk fondasi bangunan air, serta menyajikan data tentang 1. Stratigrafi sepanjang sumbu struktur prasarana irigasi. Yang kedua, parameter tanah atau batuan dari setiap lapisan, yaitu berat isi tanah, kohesi, dan sudut geser
kuat tekan bebas tanah kohesif, modulus elastisitas tanah, dan modulus reaksi tanah seperti pada tabel 6.1. Nah, yang ini ya di bawahnya. Yang ketiga, muka air tanah tertinggi. Yang keempat, data tentang parameter tanah, timbunan di tembok tepi atau oprit padat. Berikut ini tabel 6.1 parameter untuk tiang pada tanah non-kohesif. Nah, ini dia kondisi tanahnya sebagai berikut: tingkat kepadatannya bagaimana tanahnya, kemudian nilai NSPT-nya berapa, kemudian ini nilai sondir QC-nya berapa. Nanti bisa teman-teman lihat, ini pasti ntar kan kita melakukan uji di lapangan gitu ya, kita nanti dapat nilai SPT-nya berapa, kemudian nilai sondirnya berapa, sehingga nanti ini bisa diketahui kan dia jenis tingkat kepadatannya apa. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ini ada ZL per D-nya. ZL per D-nya ini kemudian kita bisa tahu FF dan NQ. FF dan NQ nantinya ini akan digunakan sebagai salah satu angka atau konstanta untuk perhitungan rumus yang akan dijabarkan setelah ini ya. Yang poin ketiga, data hidrologi dan hidrolik khusus untuk jembatan atau talang yang melintasi sungai yang diperoleh dari hasil penyelidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta menyajikan data tentang satu, muka air tertinggi di sungai, penurunan dasar sungai akibat pengurusan, jenis dan karakteristik benda hanyutan di sungai yang bersangkutan. 4. Data tentang mutu komponen bahan tiang beton dan jenis tiang. Yang kelima, data tentang parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap keawetan struktur tiang. Yang keenam, data tentang peralatan yang untuk pelaksanaan, yaitu 1. Tipe alat pancangnya. Yang kedua, tipe alat pemboran dan pengacoran beton. Nah, ini bila yang digunakan tiang pancang, tipe alat pancangnya seperti apa. Nah, ini untuk tiang pancang yang case in situ ya, atau dicor. Jadi lubang tanahnya itu dibuat lubang dulu dengan cara dibor, kemudian baru dicor in situ. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya poin 6.2.3 persyaratan keawetan tiang. Kalau untuk ada dua jenis ini yang akan dijelaskan di sini, keawetan tiang beton dan keawetan tiang baja dan komposit baja beton. Komposit baja beton artinya adalah dia percampuran antara baja dengan beton. Oke, untuk keawetan tiang beton, pertama, pada lingkungan korosif, tiang harus dibuat dengan menggunakan rencana campuran beton kedap air sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tebal minimum selimut beton adalah 45 mm untuk kondisi non-korosif dan 50 mm untuk kondisi yang korosif. Yang ketiga, tidak terdapat retak-retak yang dapat menyebabkan terjadinya korosi baja tulangan. Nah, karena kan yang beton ini tetap ada baja tulangannya ya, harusnya teman-teman ya. Yang kedua, tiang baja dan komposit baja beton. Pertama nih ya, hal-hal yang harus persyaratan keawetannya untuk tiang baja dan komposit. Yang pertama, bagian tiang yang terletak menonjol di atas dasar sungai harus diproteksi terhadap korosi, terutama yang terletak di sekitar fluktuasi muka air. Yang kedua, tiang yang terletak pada aliran sungai yang pada waktu banjir banyak mengalirkan benda-benda hanyutan, maka mutu baja yang digunakan harus tahan aus terhadap abrasi permukaan. Oke, ini dia ketentuan-ketentuan untuk tiang pancang. Ketentuan pertama, daya dukung aksial tiang vertikal. Nah, ini sangat penting nih, daya dukung tiang vertikal, karena sebagian besar daya dukung tanah itu diperoleh dari tiang ujungnya ya, atau dari daya dukung tanah secara vertikal. Oke, ketentuan umumnya seperti berikut. Untuk perhitungannya ya, jenis tiang ditetapkan sesuai bahan dan bentuk penampaknya seperti tabel 6.2. Nah, ini misalnya dia tiang beton, bentuknya apa? Apakah persegi atau bulat? Maka ruasan efektifnya dari ini adalah ini, dan keliling efektifnya rumusnya adalah ini ya. Seperti biasa rumus bangun ruang itulah ya. Kalau persegi sisi kali sisi, ini B kali B, kemudian kelilingnya ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu kan. Kalau
Ini kan luas lingkaran penampang bulat, ini kan VR kuadrat ya. Ini karena pakai diameter, maka jadi V kali D kuadrat per 4. Kelilingnya V kali D. Seperti pada biasa umumnya. Nah, ini yang di tiang panjang agak berbeda nih. Ini harus disesuaikan. Nah, ini ada D kecil, D besar. Nah, nanti uh, yang luarnya aja nih ya, yang berarti di bagian yang ini nih, sisi luarnya ini aja yang akan dihitung untuk luas efektifnya. Nah, ini kemudian penampang bundar ujung tertutup. Ini ada penampang I. Ini beda-beda rumusnya untuk masing-masing tiang panjang. Nah, ini ada penampang I ujung tertutup. Nah, ini biasanya ini baja, ininya ini, kemudian ini ada beton. Yang kedua, daya dukung aksial ultimate tiang vertikal tunggal harus dihitung berdasarkan tahanan ultimate pada ujung tiang dan tahanan gesek ultimate pada permukaan selimut tiang seperti pada gambar 6.2 di bawah ini. Nah, ini ada daya dukung ultimate ujung, kemudian ini ada gaya gesek penahan di selimut beton yang di kanan kirinya nih teman-teman ya. Jadi ada dua nih yang bekerja nih, gaya dari kuat daya dukung ultimate dari tiang bajanya ini ada dua. Yang pertama daya dukung ultimate pada ujung tiang fondasi tiang ini, dan kemudian ditahan juga dengan gaya gesek pada selimut di sekeliling ini ya, pada tiang pancang juga mendukung tahanannya. Oke, kemudian rumus umum daya dukung aksial ultimate itu dari QBU ditambah QSU, di mana QVU adalah daya dukung aksial ultimate yang vertikal tunggal. Nah, ini semua disebutnya QVU nih. Kemudian ini QBU yang ujung, QSU nih yang selimutnya ya. Nah, dengan QBU tahanan ultimate pada ujung tiang vertikal tunggal, QSU adalah tahanan gesek ultimate pada permukaan selimut tiang dalam kilonewton. Oke, kemudian yang keempat ketentuannya adalah daya dukung aksial tiang vertikal tunggal harus memenuhi persyaratan ini ya, di mana QVU atau yang tadi ini daya dukung ultimate-nya itu harus lebih besar dari PVU, dan QVU kali setengahnya harus lebih besar dari PV, di mana PVU ini adalah gaya aksial ultimate yang bekerja pada tiang tunggal, yang ini gaya aksial layan yang bekerja pada tiang tunggal. Oke, jadi PVU ini adalah istilahnya itu beban ultimate-nya, beban ultimate dari gaya aksial yang terjadi pada tiang. Kalau QVU ini kan gaya tahanan ya, gaya tahanan tiangnya gitu ya, oleh si tanah tadi agar dia dapat mendukung struktur, sedangkan PVU ini adalah beban dari atasnya ke bawah gitu, beban yang bekerja dari struktur atasnya kepada si tiangnya itu. Nah, oleh karena itu QVU otomatis harus lebih besar dari PVU-nya. Seperti itu ya teman-teman ya konsepnya ya. Kemudian kalau ini PVU ini sama PV ini apa bedanya sih? PVU ini adalah ultimate, jadi dia adalah yang terbesar, gaya beban yang terbesar gitulah intinya, gaya beban yang bekerja pada struktur yang paling besar, yang paling ultimate yang bekerja. Nah, itu ultimate sebutannya, yang paling besar intinya. Namanya juga ultimate kan. Nah, sedangkan PV itu adalah beban layan. Jadi beban ketika layannya gitulah, ketika bekerja tanpa adanya kondisi tertingginya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus terpenuhi nih dua syarat ini. Lalu selanjutnya rumus daya dukung aksial ultimate. Rumus daya dukung aksial ultimate dihitung berdasarkan rumus berikut. Komponen daya dukung aksial ultimate pada tanah yang tidak kohesif dihitung dengan rumus berikut ya. QBU yang ujung ya, QBU sama dengan NQ dikali AZ kali AP. Dan QSU sama dengan sigma FF kali AZ kali CP kali LI. Yang mana NQ adalah faktor daya dukung yang nilainya tercantum pada tabel 61. EZ tekanan efektif vertikal yang nilainya tidak boleh lebih dari tegangan efektif pada kedalaman ZL. ZL adalah kedalaman maksimum untuk memperhitungkan tegangan vertikal nilainya tercantum pada tabel 6.1 AP luas penampang ujung tiang. Meter persegi yang nilainya tergantung penampang tiang, lihat tabel 6.2. FF adalah faktor reduksi terhadap gesekan yang nilainya tercantum pada tabel 6.1, dan LI adalah tebal lapisan yang diperhitungkan tahanan geseknya.
pada tabel 6.3 dan dia adalah diameter tiang. Oke, nih jadi semua rumus-rumusnya udah ada di sini ya. Untuk AP nanti dari sini, untuk yang apa namanya, untuk ZL per diameter udah ada di sini semuanya nih. Yang didapat NSPT-nya berapa, sondirnya berapa. Kalau misalnya contohnya yang sedang, berarti nanti si angka 8. Kemudian ini apa nih, tiang panjang tadi atau tiang cor. Kalau misalnya tiang panjang berarti FF-nya tadi 1 gitu ya. Kemudian NQ-nya apa? Tadi tiang panjang berarti 100. Nanti angka-angka yang ini digunakan untuk apa namanya? Untuk rumus yang ini tadi. Yang di sini ya teman-teman ya. Jadi secara logikanya seperti itu. Jadi pada intinya adalah yang kita pelajari ini bahwa materialnya itu harus tahan, harus bagus terhadap kondisi lingkungan yang terjadi. Yang kedua, ketika diaplikasikan si tiang, pondasi tiang ini mampu menahan beban yang teraplikasikan lah pada struktur tersebut gitu teman-teman. Oke, yang kedua ini daya dukung aksial ultimate tiang vertikal pada tanah kohesif dihitung dari ini ya. Di mana NC adalah faktor daya dukung yang nilainya bila L lebih besar daripada 4D, maka NC-nya 9. Bila L-nya kurang dari 4D, maka NC-nya adalah 5,6 sampai dengan 9. CU, aksen adalah kuat geser undrain tiap lapisan pendukung yang nilainya CU sama dengan KRC kali CU. Nah ini nanti dilihat dulu L-nya, panjang si tiangnya berapa nih ya. Panjang si tiangnya berapa, dia lebih besar atau lebih kecil dari 4D nih. Nah nanti NC-nya dipakai yang ini nih. Antara yang ini, kalau ketentuannya ini berarti yang dipakai antara 59 sampai dengan 9 gitu ya teman-teman ya. Untuk CU-nya dapatnya dari rumus ini, kemudian KRC ini adalah faktor reduksi kuat geser tanah yang besarnya tercantum pada tabel 6.4 dan CU adalah nggak dijelaskan ya, kita coba lihat ke ini, ke apa namanya tabel 6.4-nya. Nah ini dia tabel 6.3, tabel 6.4. Nah ini dia ya, KRC-nya nilainya ini. Kemudian nilai CU-nya nanti di sini ya. Yang ini parameter untuk tiang pada tanah kohesif. Jadi teman-teman harus ingat juga kohesif dan adhesif ini maksudnya apa nih. Kohesif ini adalah gaya tarik menariknya antara partikel yang sejenis atau ya partikel yang sejenis lah itu kuat gitu ya. Sedangkan adhesif ini berarti gaya tarik antar partikel yang berbeda jenis itu kuat gitu ya teman-teman ya. Harus dibedakan. Kohesif artinya yang sejenis itu antar ikatan partikel yang kuat. Adhesif partikel yang berbeda jenis itu apa namanya, daya ikatnya kuat gitulah, daya hubungnya kuat. Nah di sini tanah kohesif ya, tanah kohesif ini berarti tanah yang kohesinya tinggi gitu teman-teman. Antar partikel tanahnya daya ininya kuat, daya tarik antar partikel yang sejenisnya kuat, seperti itu teman-teman. Oke, ini dia apa namanya kontribusi tahanan gesek sesuai stratigrafi. Ini ada rumusnya, kemudian ini adalah jenis-jenis lapisan tanahnya. Ini ada yang 2 lapisan, ini ada yang 3 lapisan. Kemudian ini juga beda juga. Ada tanah lapis lembek, kemudian batuan dasar, maka nanti QSU-nya 0. QVU sama dengan QBU, ini ujungnya berarti karena ini lembek maka ini QSU-nya 0, kemudian QVU sama dengan QBU-nya aja karena ini betul-betul mengandalkan batuan dasar gitu ya, apa namanya, kuat daya dukung tanah atau daya dukung pada ujung tiang pondasi, seperti itu teman-teman. Lanjut, ini juga sama, konsepnya sama seperti itu. Berarti ntar dilihat juga QVU ini sama dengan QBU ditambah QSU min QN. Ya, min QN terjadi perlawanan negatif. Nah, ini maksudnya turun.
Karena ini timbunan yang pertama lapisan pertahanan timbunan padat, yang kedua lumpur, yang ketiga ujung masuk D. Nah ini pasir atau kerikil yang bagian sini. Maka nanti kalau misalnya ini timbunan padat, ini yang satu, maka dia dianggapnya malah negatif ya, karena dia turun, dia nggak ada gaya angkatnya. Oke, berarti nanti teman-teman harus ini ya, sesuaikan ya rumus ininya juga terhadap lapisan-lapisan tanahnya. Seperti itu teman-teman. Oke, berikut ini adalah tadi angka-angka yang akan digunakan pada rumus yang sebelumnya. Ini ada faktor reduksinya, untuk notasinya seperti ini. Kemudian ada uji laboratorium, korelasi data lainnya. Kemudian ini ada parameter untuk tiang panjang pada tanah kohesif. Di uji laboratorium dapat Q ultimate-nya berapa pascal, QC-nya dapat berapa kilopascal ya. Kemudian nilai N-nya tadi berapa, NSPT-nya berapa tadi. Kita bisa lihat kategori CU-nya berapa, faktor gangguannya berapa gitu teman-teman. Nanti ini angka-angka ini bisa dimasukkan ke yang rumus sebelumnya tadi untuk yang kohesif. Kemudian parameter yang ketiga ketentuannya, yang ketiga ada pengaruh kondisi tanah berlapis. Apabila tiang fondasi terletak pada tanah berlapis, maka daya dukung aksial ultimate harus dihitung dengan ketentuan A. Tahanan gesek ultimate adalah jumlah tahanan gesek pada tiap lapisan. Nah itu ya teman-teman ya. Tahanan gesek ultimate-nya adalah jumlah tahanan gesek pada tiap lapisannya. Kalau lapisannya beda-beda, maka tadi harus disesuaikan dengan dengan rumus-rumus yang tadi gitu ya. Jenis tanahnya seperti apa nanti dimasukkan ke dalam rumus untuk nilai kohesinya berapa, nilai CU-nya berapa, apakah kohesif atau enggak, itu dimasukkan nanti untuk geseknya. Kemudian nanti yang B, pada lapis tanah tidak kohesif, tegangan efektif, diambil nilai terkecil pada kedalaman batas ZL, di mana tanah dianggap homogen. Selanjutnya kita bahas tentang reduksi daya dukung aksial. Reduksinya ya, tahanan gesek negatif. Ujung tiang menumpu pada lapisan tanah keras dan permukaan tanah terdapat lembek yang kompresibel dengan CU kurang dari 10 kPa. Maka tahanan gesek pada tanah lembek harus diperhitungkan sebagai tahanan gesek negatif. Lihat pada tabel 6.3. Ya tadi itu ya 6.3. Bila ini nih yang tadi kita bahas. Bila ini tanah lembek, mohon maaf yang ini, bila ini adalah tanah yang lembek, maka dia adalah negatif nih, 6.3 kan. Yang itu ya. Dan tanah lembek harus diperhitungkan sebagai tanah negatif. Nah, nilai tahanan gesek negatif ultimate dihitung dengan rumus berikut. Di mana beta di mana QSU-nya yang negatif ini sama dengan beta dikali Fn aksen dikali CP dikali Ln. Di mana Fn aksen sama dengan F dikali S. Oke. Nah, masing-masing variabelnya beta adalah koefisien gesekan. Bila permukaan tiang tidak dilapisi ter atau cat, betanya adalah 1,25, dan bila dilapisi cat, betanya adalah 0,3 dikali Fn aksen. Kemudian S-nya, S yang ini adalah tegangan efektif pada kedalaman yang ditinjau dalam kilopascal. F adalah 0,2 untuk tanah dengan indeks plastisitas 15, 0,3 untuk tanah dengan indeks plastisitas di atas 50. CP adalah keliling efektif, Ln adalah tebal lapisan kompresibel apabila seluruh tiang terletak pada tanah kompresibel. Maka Ln sama dengan 0,7 kali panjang tiang yang tertanam. Yang kedua, gaya angkat. Tiang pondasi diperhitungkan untuk menahan gaya angkat apabila satu, tiang diperkuat dengan angker. Dua, permukaan tiang tidak dilapisi cat atau ter. Yang ketiga, penampang tiang tetap. B, tahanan terhadap gaya angkat tiang-tiang sisinya sejajar adalah QUA kurang dari 0,5 QSU untuk kondisi ultimate. QA kurang sama dengan 0,25 QSU untuk kondisi daya layan. Nah, ini jadi beda nih kondisinya ultimate dan kondisi daya layan tadi ya. Sudah seperti yang sebelumnya dijelaskan. Daya dukung aksial tiang miring. Nah, daya dukung aksial tiang miring yang panjang dihitung sebagai tiang vertikal ekuivalen yang mempunyai komponen daya dukung
aksial vertikal dan lateral. Jadi tiang pondasi yang miring pada proses konstruksinya itu berfungsinya dianggapnya menahan vertikal dan lateral ya teman-teman ya. Bukan berarti dia salah, tapi dia dianggapnya menahan vertikal dan lateral. Seperti itu teman-teman, aksial vertikal dan lateral. Kalau tidak salah, yang pernah saya kenal tuh di lapangan, tiang pondasi yang miring itu disebut dengan butterpile ya. Butterpile, coba bentar teman-teman cari itu. Daya dukung aksial kelompok tiang. Daya dukung aksial kelompok tiang dihitung dengan pertimbangan hal sebagai berikut. 1. Daya dukung aksial ultimate kelompok tiang sama dengan jumlah daya dukung tiang tunggal apabila jaraknya 1. Tiang vertikal S lebih besar sama dengan 3,5 diameter. Tiang miring S diambil nilai terkecil dari S lebih besar daripada 3,5 diameter. S lebih besar dari 2,5 diameter ditambah 0,02 Y. Nah ini ya, kalau misalnya memenuhi persyaratan ini, maka nanti daya dukung aksial ultimate kelompok tiang itu sama dengan jumlah daya dukung tiang tunggal. Jadi dijumlahin aja lah daya dukung tiang tunggalnya, nanti dapatlah daya dukung aksial ultimate kelompok tiangnya gitu ya. Dimana S adalah jarak sumbu ke sumbu tiang, Y adalah kedalaman tertentu tiang dihitung dari balok fondasi. Yang kedua, bila jarak S kurang dari ketentuan di atas, maka daya dukung kelompok kurang dari sama dengan daya dukung blok ekivalen yang dibatasi oleh keliling tiang-tiang terluar dari kelompok. Yang ketiga, tahanan terhadap gaya angkat kelompok tiang adalah dengan nilai terendah dari jumlah tahanan masing-masing tiang. Yang kedua, 50% dari tahanan blok ekivalen. Selanjutnya, kita bahas tentang tahanan lateral atau tahanan dari samping kanan kirinya ya teman-teman ya. Ketentuan umumnya, tahanan lateral tiang vertikal lebih besar dari gaya lateral yang bekerja pada tiang. Oke. Dimana QLU itu lebih besar sama dengan PLU atau kondisi ultimate. 0,5 QLU itu lebih besar sama dengan PL atau kondisi layan. Menghitung tahanan lateral ultimate tiang tunggal secara empiris. Tahanan lateral ultimate yang vertikal tunggal secara empiris ada dengan diagram tekanan tanah pasif seperti tercatat dalam gambaran 3 dan 6.4. Yang khusus berlaku untuk tanah baik yaitu dengan SPT lebih dari 30. Tahanan lateral ultimate yang vertikal tunggal pada tanah non-kohesif dihitung dengan rumus ini. Ini ya, tahanan lateral untuk tiang vertikal tunggal. Ini rumusnya, di mana QLU sama dengan 54 kali D pangkat 3 kali Y aksen dikali KP aksen. KP aksennya adalah sama dengan 1 plus sin theta per 1 min sin theta. Nah ini, misalnya ini miring kan, daya dukung lateralnya itu seperti ini, 6D kali Y aksen kali KP aksen. Ini 6D aksen. Oke, di mana QLU adalah tahanan lateral ultimate pada tiang vertikal tunggal dalam kiloton dan D adalah diameter tiang dalam meter. Tahanan lateral ultimate tiang vertikal tunggal pada tanah kohesif dihitung dengan rumus berikut ya. Ini bedanya ini 36 ya, QLU sama dengan 36C U aksen dikali D2 plus 54 dikali Y aksen kali D pangkat 3. Menghitung tahanan lateral ultimate kelompok tiang. Nah ini dihitungnya dianggap secara kelompok. Maka dihitungnya tahanan lateral ultimate kelompok tiang vertikal harus diambil nilai terkecil dari 1 tahanan pasif kelompok tiang pada bidang ekuivalen yang tercantum pada gambaran 6.5, di mana AE sama dengan A plus 2B, yang B adalah jumlah tahanan pasif setiap tiang pada bidang-bidang ekuivalen yang panjang ekuivalen 6 kali diameter, seperti diuraikan pada subbab 6.3.2.2. Gaya lateral tidak kuat dipikul oleh tahanan lateral. Harus diperkuat dengan tiang miring. Nah, itu dia.
Gaya lateral tidak kuat dipikul oleh tahanan lateral. Harus diperkuat dengan tahanan miring. Jadi tahanan miring itu perlu ya teman-teman ya. Tahanan miring itu perlu untuk menahan gaya lateralnya. Pokoknya seperti gempa. Nah, itu baik tuh untuk menahan lateral gitu ya. Menghitung tahanan lateral ultimate mode Brooms. Menghitung tahanan lateral ultimate secara teoritis dengan metode Brooms sebagai berikut. 1. Tahanan lateral ultimate tiang tunggal pada tanah kohesif dan tidak kohesif secara teoritis harus dihitung dengan memperhitungkan kondisi kepala tiang dan kondisi tiang seperti tercantum pada tabel 6.6 dan khusus berlaku untuk tanah kurang baik dan homogen dengan N lebih kecil dari 30. Kondisinya ini ya, dan khusus berlaku untuk tanah kurang baik nih ya, dan homogen dengan N lebih kecil dari 30 ya. NSPT-nya kurang dari 30. Tabel 6 kondisi kepala tiang. Ini kondisi tanahnya apa, kemudian kondisi kepala tiangnya apa, bebas atau tahanan bawah fondasi. Cara perhitungannya dihitung sebagai tiang pendek bila L-nya lebih besar daripada L1. Tahanan lateral untuk kondisi kepala tiang bebas pada tanah kohesif dihitung berdasarkan bentuk keruntuhan seperti tercantum pada gambar 6.6. Nah, ini dia gambar 6.6-nya. Perhitungannya ya. Ini perhitungannya. Mekanisme untuk jenis tiang tidak tertahan pada tanah kohesif. Kemudian gambar 6.6 mekanisme untuk jenis tiang tidak tertahan dalam tanah kohesif. Tiang panjang jenis tidak tertahan. Kalau ini tiang pendek jenis tidak tertahan. Kalau ini tiang panjang jenis tidak tertahan. Mekanisme untuk jenis tiang tidak tertahan dalam tanah kohesif. Nilai S dan Z-nya ini gak ada nih ya penjelasan ininya, modulus plastis dan elastisnya. Momen lentur ultimate MSU tiang betoh diperhitungkan sebagai kolom sesuai ketentuan yang berlaku. L kurang dari L1, tahanan lateral ultimate QLU diperhitungkan sebagai tiang pendek dengan grafik tercantum pada gambar 6.7. L lebih besar daripada L1, tahanan lateral ultimate QLU diperhitungkan sebagai tiang panjang dengan grafik yang tercantum pada gambar 6.8. Tahanan lateral untuk kondisi kepala tiang tertahan balok pondasi pada tanah kohesif dihitung berdasarkan bentuk keruntuhan seperti tercantum pada gambar 6.9. Menghitung parameter tiang dilakukan dengan rumus berikut. Rumusnya ini ya. Kemudian ini adalah gambar 6.7 tahanan ultimate untuk tiang pendek dalam tanah kohesif nih. Untuk tanah kohesif tiangnya tiang pendek, maka rumusnya bisa dipakai grafik ini. Panjangnya berapa, D-nya berapa, nanti dibagi, ini dapatnya berapa perbandingannya ya kan, L per D-nya berapa, kemudian nanti E per D-nya ini berapa, E-nya ini. E-nya ini nggak ada penjelasannya ya, E-nya. E per D-nya sama dengan 0 atau 2 atau 4 atau 16. Ini kayaknya E-nya ini adalah eksentrisitas, bisa jadi. Eksentrisitasnya berapa gitu kan. D-nya itu diameter pasti. Ini variabel E-nya nih masih agak pertanyaan sih, cuman coba kita cari tahu deh ya, insyaallah. Jadi kalau udah ketemu E per D-nya nih, tinggal ditarik garis dari bawah ke atas, di potongan dapatlah ini. Ini adalah ketahanan ultimate-nya, seperti itulah teman-teman ya. Ini untuk mempermudah teman-teman aja nih untuk dalam proses perhitungan ultimate-nya nih. Ini juga masih sama. Nah, ini dia. Ini untuk momen lentur, ini untuk perhitungan gesernya, ini untuk perhitungan ininya ya, ini untuk perhitungan gaya dalamnya nih ya, kayaknya ini gaya dalam. Ini kan geser, ini lentur. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada ininya nih. Seperti itu ya.
Yang pasti kan seperti pada umumnya nih untuk bangunan atau untuk ya bangunan sipil lah, untuk gedung atau untuk gedung nih umumnya nih ada nih lentur sama geser untuk kolom balok nih pasti ada nih. Oh ini disebutnya reaksi tanah ya, ini reaksi tanahnya, bukan gaya dalam pada ininya ya, tapi ini reaksi tanahnya. Setahu saya ini kalau di perhitungan gedung ini nih, sama saya kuliah nih ada namanya gaya dalam gitu ya. Gaya dalam dulu, baru kemudian gesernya berapa pada balok atau kolom tersebut, baru kita dapat si momennya. Seperti itu teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini adalah L1 sama ini L1 lebih kecil daripada L dan lebih kecil daripada L2, maka ketahanan lateral ultimate KLU dihitung dengan rumus ini. Di mana KL1 adalah ketahanan lateral ultimate untuk tiang pendek yang dihitung dengan grafik 6.7, KL2 adalah ketahanan lateral ultimate untuk tiang panjang yang dihitung dengan grafik 6, grafik gambar 6.8. 4. Tahanan lateral ultimate tiang tunggal pada tanah non-kohesif secara teoritis dihitung sebagai tiang pendek atau tiang panjang, masing-masing dengan kondisi kepala tiang bebas dan kepala tiang tertahan sesuai ketentuan pada tabel 6.8 di bawah ini. Nah, ini dia ketentuan cara perhitungannya. Tahanan lateral ultimate untuk kondisi kepala tiang bebas pada tanah non-kohesif dihitung berdasarkan bentuk keruntuhan seperti tergambar pada gambar 6.10 dengan menganggap sebagai tiang pendek, hitung M maksimum dari grafik gambar 6.11. Maka M max sama dengan KLU dikali E plus 2 per 3F, di mana F kuadrat adalah 0,82 dikali QLU per T kali D kali KP dipangkatkan dengan setengah. Oke, selanjutnya ini adalah gambar 6.10 mekanisme runtuh untuk jenis tiang bebas dalam tanah tidak kohesif. Nah, ini tipe keruntuhannya. Ya, ini tipe mekanisme runtuhnya ya untuk jenis tiang bebas dalam tanah tidak kohesif. Kemudian ini adalah ketahanan lateral ultimate untuk jenis tiang pendek dalam tanah tidak kohesif. Kalau ini yang pendek ya. Nah, berikut ini rumus-rumusnya. Tahanan lateral ultimate untuk kondisi kepala tiang tertahanan pada tanah tidak kohesif berdasarkan bentuk runtuhan seperti tergambar pada gambar 6.13. Ini rumus-rumusnya nih teman-teman. Ini gambar 6.12 ketahanan lateral ultimate untuk jenis tiang panjang dalam tanah tidak kohesif. Yang tadi kan yang ini untuk yang ketahanan ultimate pada tiang pendek dalam tanah tidak kohesif. Ini adalah jenis tiang panjang dalam tanah tidak kohesif. Jadi bedanya adalah ini sama-sama tidak kohesif, di tanah tidak kohesif, cuma yang ini yang panjang. Kemudian gambar 6.13 mekanisme runtuh untuk jenis tiang tertahan dalam tanah tidak kohesif. Kalau ini tertahan ya, kalau tadi kan bebas. Apa bedanya bebas dan tertahan? Kalau bebas tadi ujung ininya bebas nih ya teman-teman ya, ujung ininya bebas ya, ini ujungnya bebas, ini makanya disebut bebas, tiang bebas, ujung bebas. Kalau yang ini dia ujung tertahan untuk jenis tiang tertahan kan, karena ininya ujung ininya berada di bawah tadi, di bawah kepala apa namanya, kepala pile cap ya, sebutannya tuh pile cap atau kepala dari pondasi tiang, kepala dari pondasi tiangnya gitulah. Ini sebetulnya pile cap bisa di lapangan ya, pile cap. Kemudian kalau yang di atas tiangnya disebutannya apa? Pierhead namanya, pierhead. Jadi kalau jembatan itu biasanya kan ada tiang-tiang tuh ya teman-teman ya, itu namanya sebutannya pier. Di bawahnya yang mendukung apa namanya, pier itu ada pondasi tiang yang sedang kita bahas ini, tertanam di bawah tanah. Atasnya itu dibuat pile cap agar tadi daya dukungnya terakomodasi menjadi satu kelompok tiang pondasi. Itu ya teman-teman ya. Di atasnya pile cap itu dibuatlah pier atau kolom-kolom pada
kolom-kolom atau tiang-tiang jembatan tadi. Di atasnya lagi itu namanya pierhead, itu yang apa yang biasanya ada di atas kolom itu pierhead sebutannya. Untuk apa? Untuk sebagai dudukan untuk biasanya girdernya atau istilahnya balok lah, balok. Kalau di gedung tuh namanya balok tuh, yang ada di atas tuh, yang di atas atap tuh namanya balok. Nah, kalau di jembatan itu kan ada yang namanya girder atau box girder. Nah, itu pierhead itu untuk dudukannya, itu tempat dudukannya itu ya teman-teman ya. Biasanya antara si pierhead dengan yang namanya girder atau box girder itu umumnya ada yang namanya karet dudukan, atau yang biasa dikenal dengan bearing pad gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya terkunci, kan ini kan gerakannya banyak nih ya di atasnya nih, itu malah bahaya, bakal menyebabkan keretakan. Maka girder di atas itu umumnya dia bisa bergerak agar dapat mengalokasikan gerakan-gerakan yang terjadi akibat kendaraan di atasnya. Itu kan itu banyak ya, baik ada susut, ada muai dari struktur itu, kemudian ada gerakan rem, kejut dari si kendaraan. Nah, itu variabel gerakannya banyak, maka itu digunakanlah bearing pad agar tadi pertama bisa bergerak si struktur itu. Struktur bisa bergerak, kemudian struktur tidak terlalu rigid gitu ya, tidak rigid. Kalau rigid ini malah berbahaya karena gerakannya malah tidak teralokasikan gitu ya teman-teman ya. Makanya dipakailah bearing pad. Oke, selanjutnya ini adalah tahanan lateral ultimate. Tiang miring dihitung sebagai komponen lateral dan aksial pada tiang vertikal ekuivalen. 8. Tahanan lateral ultimate kelompok tiang dihitung berdasarkan ketentuan ini. Ketentuan ini ya. A. Jarak tiang A kurang dari sama dengan 2D, maka tiang dan massa tanah diperhitungkan sebagai satu kesatuan sehingga tahanan lateral ultimate diperhitungkan terhadap blok ekuivalen. Kalau S itu lebih besar dari 2D, maka tahanan lateral ultimate dengan faktor efisiensi yang tercantum pada tabel 6.9. Nah, jadi jika jarak tiang A itu kurang dari 2D, maka tiang dan massa tanah diperhitungkan sebagai satu kesatuan nih ya, sehingga tahanan lateral ultimate diperhitungkan terhadap blok ekuivalen. Sedangkan kalau S-nya itu lebih dari 2D, maka tahanan lateral ultimate dengan faktor efisiensinya seperti berikut ya. Faktor efisiensinya nih bisa dilihat dari pada tabel ini, 150 dan 25%. Kemudian selanjutnya poin 6.3.3 penurunan pondasi tiang. Ketentuannya, penurunan maksimum pondasi tiang pada kondisi beban ultimate adalah 1. Tiang lekat sebesar 10 mm penurunannya ya. Yang kedua, tiang tertanam ujung penurunannya 10% dikali D atau diameternya. Kedua, perhitungan penurunan tiang tunggal. Penurunan pondasi tiang tunggal yang daya dukungnya didominasi oleh tahanan gesek dihitung dengan rumus berikut ya. Kedua, penurunan pondasi tiang tunggal yang daya dukungnya didominasi oleh tahanan pada ujungnya dihitung dengan rumus ini. Ini ada gambar 6.14 terkait dengan faktor pengaruh penurunan I. Ada gambar 6.15 faktor koreksi modulus bangunan dasar RB. Nah, nanti bisa digunakan ke dalam rumus-rumus ini ya teman-teman ya, tinggal nanti dicari aja ininya apa namanya angka-angka di sini, cuman ini grafiknya agak kurang jelas nih ya sini. Kemudian penurunan pada tanah berlapis menggunakan rumus ini. Ini juga tidak ada gambarnya.
Kemudian gambar 6.16 faktor koreksinya. Ini tabel 6.11 rasio penurunan kelompok tiangnya. Ini adalah rasio penurunan kelompok tiang. Selanjutnya ada rumus cantilever ekuivalen untuk perencanaan tiang terhadap beban lateral. Ini jenisnya. Kemudian ini struktur ekuivalennya, momen dan lanjutan yang terjadi. Rumusnya adalah ini, jenis tanahnya apa, kohesif atau tidak kohesif. Maka nanti untuk mencari LD perpindahannya untuk mencari LS momen M theta 2 X 2 kali ya. Ini maka nanti pakainya rumus mana? Kalau dia kohesif maka jenis tanah ini bisa dengan R sama dengan ini rumusnya. Kemudian nanti R-nya tadi bisa digunakan untuk rumus ini dan ini, teman-teman. Parameter elastis rencana. Nah, ini untuk nilai-nilai ini akan digunakan ke dalam rumus ini ya, ini ya kan, ini kan ada KH, nanti pakai rumus ini. Deformasi lateralnya berapa, dapat dari tanah. Kalau tanah kohesif maka R-nya sama dengan ini, faktor kekakuannya. Kemudian tanah tidak kohesif, R-nya atau faktor kekakuan relatifnya adalah ini rumusnya. Kemudian kekuatan tekuk tiang dari rumus ini. Jadi nanti ini harus terpenuhi, ini dia ya semuanya ya, baik perpindahannya, kemudian kekuatan tekuk tiangnya berapa dengan menggunakan rumus ini nih. Kemudian nanti dapat nilai-nilainya semuanya. Pada akhirnya nanti harus memenuhi persyaratannya nih ya, teman-teman ya, harus memenuhi persyaratannya. PT ultimate ini maksudnya perhitungan tiang ultimate kekuatan tekuknya. Nah, ini ketentuan umumnya untuk kekuatan tekuk tiang, semua tiang yang menonjol keluar di atas tanah dan tiang-tiang terletak pada tanah lembek dengan CU lebih kecil dari 10 kPa atau tanah lepas dengan SPT lebih kecil dari 10 harus dihitung kekuatan tekuknya. Kekuatan tekuknya, setelah dapat kekuatan tekuknya ini, maka nanti dilihat ya, untuk tiang yang terletak pada pasir dan lalu kekuatan tekuk ultimate itu di sini. Oh itu, oke, jadi beda nih ya. Jadi nanti kekuatannya ini, tekuk tiangnya ini akan dilihat nih persyaratannya nih, apakah memenuhi atau enggak nih terhadap gaya lateral yang bekerja gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Poin 6.3.6 gaya-gaya ultimate dan layan. Gaya-gaya aksial, ultimate dan layan harus dihitung berdasarkan kombinasi beban sesuai ketentuan yang berlaku. Gaya lateral dan momen lentur. Gaya lateral dan momen lentur ultimate dan layan harus dihitung berdasarkan kombinasi beban sesuai ketentuan yang berlaku. Perencanaan balok fondasi. Struktur balok fondasi harus kuat memikul gaya geser dan momen lentur, terutama pada penampang kritis yang tertera pada gambar 6.17. Struktur balok fondasi di atas kepala tiang. Struktur balok fondasi di atas kepala tiang harus kuat memikul gaya geser fondasi seperti pada gambar 6.18. Ini kepala fondasinya ya, atau pel cap tadi ya yang saya sebutkan. Struktur sambungan di atas kepala tiang. Agar gaya-gaya dari balok fondasi dapat disalurkan sepenuhnya kepada tiang, maka sambungan kepala tiang dan fondasi harus dibuat sebagai berikut. Nanti ini momennya berapa, kemudian gaya angkatnya berapa. Ini free body geser, ini free body momennya ya. Seperti itu teman-teman semua kurang lebihnya. Nah, ini 6.18 hubungan kepala tiang baja dengan balok fondasi. Nah, ini hubungannya. Ini adalah balok fondasi atau cap, pile capnya ini adalah tiang baja profil high yang sebagai tiang fondasi ya. Kemudian ini minimal tertanamnya
50 mm, kemudian tulang tertanam melebihi panjang penyaluran ini. Menjadikan tulangan bushing pecah untuk mengikat beton tertekan. Tegangan tumpuan maksimum sesuai tata cara tegangan tumpuan dalam dapat menjadi 2 kali tegangan dekat permukaan. Selanjutnya 6.3.8 perencanaan struktur tiang. Ketentuan umumnya struktur tiang harus kuat dan memikul satu seluruh gaya-gaya vertikal dan lateral ultimate dan layan akibat kombinasi beban yang bekerja pada bangunan atas dan bawah. Yang kedua, besarnya gaya geser dan momen lentur pada waktu pengangkatan dihitung sesuai gambar 6.20. A. Pada tiang baja, besarnya gaya geser dan momen lentur dihitung akibat berat sendiri tiang. B. Pada tiang beton, besarnya gaya geser dan momen lentur dihitung akibat 150% dari berat sendiri tiang. Yang ketiga, gaya-gaya dinamis akibat perencanaan. Gaya lateral akibat tanah timbunan samping atau oprit pada tanah yang lembek. Gaya lateral akibat tanah timbunan samping atau oprit pada tanah lembek perlu dipertimbangkan antara lain. Satu, pada tiang kepala, baik jembatan, talang, ataupun bangunan prasarana irigasi lainnya yang terletak pada lapisan tanah lembek dan di belakangnya terdapat timbunan tanah. Nah, ini dia gaya lateral yang dihitung dengan rumus ini. Gaya lateral ultimate-nya dengan rumus ini ya. Kemudian tinggi kritis timbunan dihitung dengan rumus ini. Kemudian analisa pondasi tiang. Analisa linearnya seperti ini rumusnya. Selanjutnya analisa tidak linearnya, kemudian ada analisa komputer menggunakan software nih biasanya. Struktur ujung dan kepala tiang. Struktur ujung dan kepala tiang panjang harus diperkuat. Struktur perkuatan dapat dilihat pada gambar 6.20 dan gambar 6.21. Nah, ini dia. Ini adalah gambar ujung dan kepala tiangnya nih. Ini biasanya ada apa namanya ini, plat baja gitulah yang tajam untuk masuk ke dalam ininya ya. Dalam tanahnya ini. Dan ini ada pipa untuk lubang silang, ini ada 4 batang utama, ini adalah biasanya ini terbuat dari beton nih kalau baja tulangan dalamnya. Ini sengkangnya, ini batang utama. Selanjutnya ini adalah gambar 62.1 detail ujung tiang dan kepala tiang. Nah, berikut ini gambar 6.21 detail ujung tiang dan kepala tiang. Seperti ini. Nanti akan ada biasanya dia akan ada baja dari ini ya, tulangan dari si pondasi tiang tadi, tiang baik pancang ataupun cor in situ, biasanya ada tiang yang akan sedikit keluar nanti. Baja tulangan atau tulangan yang tadi agak mencuat tadi dari tanah dasar, dia akan tulangannya akan digabungkan dengan kepala tiang pondasi atau pile cap tadi gitu ya. Jadi akan menyatu dan tersalurkan ke bawah seperti itu teman-teman. Oke, itu dia pembahasan kita untuk poin ke-6 pada KPM 6 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.